Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'du. Saudaraku yang dirahmati Allah, mandi merupakan kewajiban bagi setiap umat muslim dalam menjaga tubuh agar tetap bersih dan segar. Mandi tak hanya berfungsi membersihkan tubuh dari kotoran, tapi juga menyegarkan badan setelah lelah beraktivitas. Bahkan saat hendak beribadah pun dianjurkan untuk mandi terlebih dahulu. Akan tetapi, masih ada sebagian orang yang kurang memahami pentingnya mandi, sehingga mereka enggan melakukannya dengan rutin. Ada sebuah ungkapan yang menyebutkan kebersihan sebagian daripada iman, yang artinya dengan menjaga kebersihan maka tubuh akan menjadi segar dan meningkatkan kualitas iman saat hendak beribadah. Ada dua hukum mandi yang harus kita ketahui terlebih dahulu. Yang pertama adalah wajib, yakni mandi yang harus dikerjakan oleh seseorang untuk mendapatkan kesucian badannya kembali apabila hendak beribadah. Hal-hal yang mengharuskan mandi wajib diantaranya adalah setelah selesai menstruasi bagi wanita, setelah berhubungan badan dengan pasangan, keluarnya cairan atau sperma, dan ketika bernazar. Lalu yang kedua adalah sunnah, yakni mandi yang hanya merupakan anjuran. Jika dikerjakan bisa mendapatkan pahala, jika tidak dikerjakan insya Allah tidak mendapatkan dosa. Contoh mandi sunnah diantaranya adalah mandi di hari Jumat, mandi ketika hendak berziarah, dan mandi sunnah saat hendak melaksanakan sholat id. Akan tetapi juga perlu diketahui, ada 3 waktu yang sangat tidak dianjurkan untuk mandi. Karena jika mandi di waktu ini ada kemungkinan besar bisa mengganggu kesehatan dalam jangka panjang. Lalu kapan waktu yang dilarang untuk mandi tersebut? Yang pertama adalah 30 menit setelah sholat asar. Pada waktu ini kondisi darah dalam tubuh dalam keadaan panas. Hal ini terjadi dikarenakan aktivitas dari tubuh maupun otak yang meningkat. Apabila dipaksakan mandi dengan niat untuk menyegarkan tubuh, maka yang terjadi adalah sebaliknya, yakni rasa letih secara berlebihan pada tubuh. Selain itu, peredaran darah juga akan menjadi terganggu, bahkan fatalnya bisa menyebabkan kematian secara tiba-tiba, karena darah dalam tubuh belum siap untuk menerima rasa dingin dari air. Contoh mudahnya adalah seperti ini. Apabila kita menyiram air pada kayu yang sedang terbakar, maka dengan seketika kayu tersebut akan keras dan menjadi arang. Ini juga yang terjadi pada darah dalam tubuh kita. Apabila saat darah sedang panas, kemudian kita siram dengan air dingin, maka darah akan membeku. Inilah yang bisa menyebabkan kematian secara tiba-tiba. Oleh sebab itu, apabila kita hendak mandi di waktu ini, pastikan tubuh telah beristirahat terlebih dulu, setidaknya 15-20 menit. Ini yang kita sebut dengan pendinginan. Setelah melalui proses pendinginan, silakan jika saudara semuanya ingin mandi untuk menyegarkan badan. Lalu larangan mandi yang kedua adalah setelah maghrib. Menurut ilmu medis, antara jam 6 sore hingga jam 7 malam, kondisi jantung sedang mengalami kelelahan. Hal ini dikarenakan padatnya aktivitas selama seharian, sehingga kerja jantung membutuhkan waktu untuk kembali pada detak yang normal. Apabila memaksakan mandi di waktu tersebut, ada kemungkinan besar akan menyebabkan detak jantung yang tidak normal. Oleh sebab itu, mandi pada waktu ini sangat tidak dianjurkan. Apabila sangat terpaksa untuk mandi setelah maghrib, usahakan mandi di atas jam 7 dan istirahatlah sejenak setelah selesai beraktivitas. Yang terpenting adalah hindari untuk selalu mandi malam, karena bisa menyebabkan kestabilan kerja jantung menjadi terganggu, yang akibatnya bisa menyebabkan kematian. Lalu larangan mandi yang ketiga adalah setelah Isya sampai jam 12 malam. Pada jam-jam ini adalah jam di mana tubuh kita membutuhkan waktu untuk istirahat total dan mengembalikan semua organ-organ tubuh untuk menstabilkan kinerjanya. Sehingga jika dipaksakan mandi pada waktu ini, seluruh organ tubuh belum siap untuk menerima siraman air dingin, termasuk dalam hal ini adalah jantung. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah mengajarkan waktu mandi yang tepat, yakni mandi sebelum memasuki waktu subuh. Karena pada waktu tersebut adalah waktu di mana air sedang banyak mengandung ozon yang cukup tinggi.
Jika kandungan ozon dalam air tinggi, maka akan membuat tubuh menjadi lebih segar, meningkatkan daya tahan tubuh, dan menyegarkan kulit sehingga lebih terlihat awet muda. Oleh sebab itu, usahakan untuk menghindari mandi pada waktu-waktu tersebut. Apabila memang mendesak dan mengharuskan untuk mandi, setidaknya tubuh telah melalui proses istirahat terlebih dulu. Hal ini dimaksudkan supaya darah dan organ-organ tubuh siap menerima siraman air dari tubuh kita. Akan tetapi, alangkah lebih baiknya sebisa mungkin untuk menghindari 3 waktu terlarang tersebut untuk mandi. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu menjaga dan melindungi kita dari segala macam penyakit dan mara bahaya. Amin. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab. Semoga materi ini bermanfaat. Sampai ketemu pada materi berikutnya. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.